Izin Bapak Ibu, saya singkat aja. Operator boleh coba tampilkan apa satelit Starlink yang saat ini sudah beredar. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kita lihat titik-titik putih ini adalah ini mulainya Perang Dunia Ketiga. Dari sini mulainya Perang Dunia Ketiga. Kenapa saya bilang mulai perangnya dunia ketiga? Bagaimana suatu negara A, mengirimkan rudal atau roket melewati 6 sampai 11 negara dan tepat sasaran ke negara B kalau tidak menggunakan teknologi satelit dan turunannya adalah sensor IoT. Tapi kita tidak bicara untuk perang saat ini. Yang kita lihat titik-titik putih ini adalah Bapak Ibu, adalah satelit Starlink yang statusnya berhasil orbit oleh SpaceX, yang mana per tanggal 4 bulan Juni mereka sudah meluncurkan hampir 7.000 satelit. Coba kita zoom ke wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Satelit-satelit ini real time Bapak Ibu, ada di atas kepala kita. SpaceX memperkenalkan pada era sekarang bahwa komunikasi data bisa dilakukan oleh satelit rendah bumi, dan itu bisa dibuktikan di era sekarang. Satelit SpaceX ini mengedukasi kita, atau SpaceX memberikan edukasi kepada kita bahwa satelitnya mereka itu mempunyai fitur-fitur yang canggih dan memiliki fitur yang saling berkomunikasi satu sama lainnya. Yang pertama, SpaceX menyampaikan satu satelit yang kita lihat di atas Pulau Jawa mempunyai radius coverage 2000 km atau tepatnya 1800 km radiusnya. Artinya, untuk mengcover satu Pulau Jawa cukup dengan menggunakan satu satelitnya Elon Musk atau Starlink. Saya sampai merinding nih Pak Tito. Yang kedua adalah SpaceX mengklaim satu satelit ini memiliki kapasitas 170 GB per second. Yang mana kalau kita bicara satelit di Indonesia, ada dua perusahaan satelit. Pertama Telkomsat sebagai perusahaan satelit dalam negeri yang memiliki satelit sendiri. Yang kedua dari sisi perusahaan swasta ada namanya PT Pasifik Satelit Nusantara, memiliki 2-3 satelit sendiri. Jadi di Indonesia ada dua perusahaan satelit sendiri, yang mana satelitnya yaitu satelit kategori geostasioner, ketinggiannya 36.000 km. Apa bedanya dengan Starlink Pak Maulana? Bedanya adalah kecanggihan yang diperkenalkan oleh SpaceX ke seluruh masyarakat dunia, bukan di Indonesia aja. Karena dalam peradaban dunia teknologi satelit, baru pada abad ini bahwa satelitnya dengan ketinggian 550 km rata-rata itu bisa kita berbagi informasi kepada keluarga, kepada saudara, dimanapun kita berada, dimanapun receivernya yang kita pasang, secara teknis akan menangkap sinyal kepada satelitnya Starlink. Fitur yang ketiga adalah satu satelit dengan satelit yang lainnya bisa berkomunikasi. Jadi seperti dibilang BTS langit. Kalau kita bawa antenanya Starlink yang biasa kita lihat di YouTube, Bapak Ibu, dibawa kemanapun berada antena tersebut, maka dia akan menangkap sinyal satelit. Sama seperti handphone yang kita gunakan. Kita menggunakan handphone akan connect ke BTS terdekat di wilayah Kemayoran misalnya. Nah, sama ini juga dia akan menangkap
sinyal satelit yang paling dekat, dan kelebihannya adalah antena yang kita pasang di suatu perusahaan ataupun di rumah, antenanya akan menangkap 3 sampai 5 satelit. Jadi apa ya? Sangat maju dan paling advance di era sekarang, satelit Starlink. Yang keempat adalah fitur kelebihannya, satelit ini bergerak Bapak Ibu di atas kepala kita. Jadi tidak dalam satu titik orbit tertentu. Receivernya, antenanya bergerak juga, yang di bawah bergerak, yang di atas bergerak secara otomatis. Tidak ada campur tangan manusia. Cara kerjanya Starlink secara otomatis, dia udah ketika colok ke listrik, dia akan otomatis menangkap sinyal. Fitur kelimanya adalah, dari ini kita bicara teknologi Starlink-nya dulu ya. Fitur kelimanya adalah tadi latensi yang sangat rendah. Kenapa? Jaraknya dekat dengan bumi. Latensinya itu di bawah 100 milisecond. Dan sudah terbukti Pak Tito. Kita udah pasang di Papua, kita udah pasang di Kalimantan, kita udah pasang di Sumatera. Ternyata latensinya tuh di bawah 100. Nah, dan kedepannya satelit Starlink ini targetnya sampai 2027 yang akan diluncurkan oleh SpaceX sebanyak 42.000 satelit. Jadi kita bayangkan di atas kepala ini, di atas kepala kita itu udah banyak banget satelit-satelit yang beredar. Nah, ini satelit Starlink sudah mengcover 47 negara. Tergantung negara mana yang mau menerima atau bekerja sama dengan SpaceX. Indonesia salah satunya, dia mau menerima secara B2Z, business to government. Jadi kita melayani masyarakat atau enterprise sudah 2 tahun yang lalu nih Pak Kris, mohon izin. Jadi satelit Starlink itu bukan ramainya pada saat ini aja. Kita udah tahun lalu ya Pak Tito ya, kita sudah bahas. Jadi saat ini kenapa booming sekali gitu kan? Ya memang booming, kenapa? Bang Elon ngerusak pasar Pak Tito. Jadi Elon Musk kerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk mensupport puskesmas-puskesmas yang ada di Indonesia. Tujuannya apa? Untuk memenuhi agar tidak terjadinya kesenjangan untuk daerah-daerah tertinggal. Dan yang lebih parah lagi, di tahun ini kita akan kedatangan satelit asing, bukan Starlink, tapi namanya OneWeb. Boleh dibantu? Diarahkan ke OneWeb. OneWeb sudah masuk satelitnya ke wilayah negara Indonesia. OneWeb itu siapa Pak Maulana? OneWeb adalah kompetitor dari Starlink dan sudah digandeng oleh perusahaan swasta di Indonesia pada tahun ini. Jadi tinggal tunggu landing rate atau operasionalnya saja. OneWeb boleh dibantu? Mas Reja, sampingnya ada OneWeb? Bukan? Nah, ini ada OneWeb samping Starlink. Kiri atas yang samping GPS. Nah, itu betul. Jadi 5 tahun ke depan ada 12 perusahaan besar yang akan menjadi kompetitor Starlink Pak Tito. Salah satunya ada OneWeb. OneWeb ini ketinggiannya 1.200 km di atas Starlink. Di Indonesia sendiri sudah ada 5 sampai 9 satelit lah. Namun kita belum tahu teknologinya. Tapi kita nggak usah kaget. Kalau ada beritanya, kita sudah tahu, oh OneWeb ini pernah disounding gitu kan. Pernah disosialisasikan dari Pak Tito gitu. Ini akan menjadi kompetitornya Starlink. Jadi sisanya ada 11 perusahaan yang akan masuk dan menciptakan satelit rendah bumi sama seperti Starlink yang akan masuk ke Indonesia. Sekarang Elon Musk sedang membuat satelit yang mana satelitnya khusus bisa connect ke handphone Samsung dan Apple. Dan sudah diorder oleh ownernya Samsung sebagai sinyal BTS-nya mereka.
Oke, sekarang posisinya PT Nusantara, PT NSC di mana? Nah, coba kita balik ke slide. Dengan satelit konvensional yang pernah ada di Indonesia atau yang satelit pada umumnya yang digunakan oleh para perusahaan industri yang di remote area, ini adalah perbedaan round trips dari ground segment ke satelit turun lagi ke ground segment. Dari antena yang di tanah atau di atas rooftop, dikirim data ke satelit, kirim lagi ke bumi, perbandingannya itu 70:1. Artinya, kalau Bapak Ibu pakai Starlink, menggunakan handphone, buka Google, maka 2 detik Google akan langsung ke depan handphone kita, interface-nya. Tapi kalau menggunakan satelit konvensional, 10 detik dia baru akan muncul. Itu perubahan latensi atau respon time. Kenapa? Karena ketinggian satelit GEO di atas 36.000 km. Yang Starlink, nah ini kan ilustrasinya nih. Yang tadi kita lihat 550 km. Oke, next. Boleh slide yang satunya? Nah, ini adalah status posisi PT Nusantara Star Connect dipercaya dan ditunjuk oleh Telkomsat sebagai pemilik hak labuh atau landing rate yang ditunjuk oleh Kominfo. Ini ada Starlink datang, tolong disupport. Oke, baik Pak, kata Telkomsat. Saya bangun infrastrukturnya. Namun Telkomsat juga punya satelit sendiri di satu sisi, yang mana kemarin baru diluncurkan dan harus diisi penumpangnya. Di satu sisi harus mendistribusikan satelit Starlink, gitu kan? Maka dari itu kita dipercaya sebagai distributor tunggal di Indonesia untuk melayani masyarakat yang membutuhkan layanan Starlink. Bedanya apa Pak Maulana dengan yang ada di website? Kalau yang di website bedanya ordernya menggunakan kartu kredit Pak Kris dan sistemnya kuota base dan broadband. Kalau dari NSC dan Telkomsat defaultnya itu dedicated dan SLA-nya dijaga. Jadi kalau ordernya di website no SLA dan tidak ada after sales dan tidak ada engineer on site jika terjadi masalah. Kenapa? Elon Musk mau yang turun ke lapangan kerjasamanya sistem OTT, over the top. Yang turun ke lapangan adalah bule-bule Amerika. Yang turun-turun ke desa pengennya bule-bule Amerika. Kenapa? Dia maunya dari asing, dari Amerika, nggak mau dari Indonesia. Ini menjadi masalah di kita, Pak. Sampai sekarang. Sampai sekarang kan nggak ada kantornya, Pak. Tidak ada call centernya, tidak ada NOC-nya gitu kan. Namun kedepannya mereka pasti akan bangun. Lanjut. Nah, ini ilustrasi yang tadi, perbedaan posisi satelit LEO dan GEO. Next. Kenapa SpaceX mengklaim bahwa kapasitasnya paling besar di seluruh dunia? Satu, satelitnya banyak. Kedua, generasi kelima yang diciptakan oleh SpaceX adalah dengan kapasitas terbesar, 170 GB per second. Jadi SpaceX waktu meluncurkan satelit 2019, kapasitasnya itu masih 15 GB per second, Pak Kris. Masih belum dalam jumlah yang banyak. Tapi saat ini yang banyak diluncurkan adalah satelit generasi kelima atau generasi terakhir yang paling banyak dengan 170 GB per second. Dan ini memiliki fitur-fitur yang sudah canggih. Gitu. Jadi di dunia luar tadi Cina, Jepang, Amerika akan merajai IoT dunia. Indonesia gimana? Nah, ini tergantung balik lagi ke persiapan sumber daya manusia terkait perkembangan teknologi.
Terakhir, lanjut. Nah, ini status capture orbit satelit Starlink. Jadi yang sekali lewat sekitar 250 satelit sekali lintang, Pak. Jadi tidak ada blank spot secara maritim maupun secara kedaratan. Jadi sudah bisa tercover. Oke, next. Next lagi. Satu lagi, next. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada rekan-rekan bahwa ini adalah ilustrasi layanan Akastar. Akastar branding kita, Pak Tito dan Pak Kris. Di dalamnya itu satu set perangkat Starlink. Jadi yang personal service only dan yang gambar bawah itu adalah diibaratkan berlangganan dengan websitenya Indonesia yang ada di website. Berlangganan melalui website yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah berlangganan secara B2B. Bedanya apa, Maulana? Bedanya di sini, Pak Kris. Jadi yang warna biru adalah kategori first priority backhaul. Kalau kita dalam satu stadion Gelora Bung Karno menggunakan layanan VSAT Starlink, Pak Kris menggunakan kategori 1, Pak Tito menggunakan priorities 2, ordernya lewat website tapi yang bisnis, Pak Kris ordernya lewat saya tapi yang bisnis. Misalnya Pak Antoni ordernya lewat website, tapi yang untuk pribadi, buat pasang di rumah. Mana kanal yang diprioritaskan? Yang kanal yang diprioritaskan adalah yang backhaul, yang bisa akses ke satelit. Ibaratnya kalau kita lagi nonton bola di suatu lapangan Gelora Bung Karno, Pak Kris menggunakan handphone layanan postpaid bisnis. Pak Tito menggunakan postpaid pribadi dan Pak Antoni menggunakan prepaid yang prabayar. Mana yang diprioritaskan oleh BTS terdekat, maka yang bisnis yang akan diizinkan lewat. Paling itu, Pak, dari saya udah ngap nih, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.